Ini suasana salat Idul Fitri. Ada yang mau mengumumkan bapak ibu yang diingatkan orang tuanya, keluarganya? Tahun 2025 1446 Hijriah. Khatib di Sentot Esos. Beliau sudah berada di masjid kita ini. Ini jemaah ibu-ibu. Alhamdulillah udah penuh juga nih. Dan anda penuh, nanti kita siapkan di lantai 2. Kemudian dari Pak Hasan, tolong kotak yang di luar dibawa ke dalam. Alhamdulillah jamaah Idul Fitri penuh nih, luar dalam. Ini ikat dari yang Allah. Mudah-mudahan diterima Allah SWT. Kita doakan dibalasi dengan rezeki yang penuh berkah dan berlimpah ruah. Semua tata cara salat ini kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Berselawat kita kepada Nabi kan Bapak seluruhnya, tokoh masyarakat, mulai ketua, kemudian pemerintah nagari, kemudian kaum ibu dan seluruhnya kaum muslimin wal muslimat. Baik, yang pertama tentang tata cara sholat Id atau Idul Fitri. Yang pertama sekali, ini maaf sebelumnya, saya bukan ajar tapi mengingat-ingat kembali. Yang pertama dulu niat. Yang pertama adalah niat sholatnya dulu. Usolli sunatan Idul Fitri rakaatain. Kemudian mustaqbilal. Setelah itu imam karena Allah. Patah-patah awak bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saya kuniakan atau aku sholat sengaja untuk sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat. Kali takbir yang pertama, takbir rakaat pertama 7. Kemudian rakaat yang kedua 5. Dan ada jamaah pernah bertanya sudah sholat Id dulu, maka kawan salah deh. Ada ndak cara lain untuk supaya tak amal ya? Kulah misalnya baca dulu, sudah niatkan Allahu Akbar, ditekan jari 1. Takbir yang kedua nanti Allahu Akbar, ditekan jari 2 sampai 7, tekan 1, 2, 3, ditekan. Bersama lagi, kalau saya salah nanti kita luruskan bersama. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Akbarnya ditenggorokan. Berapa banyaknya? Di rakaat yang kedua 5. Ada enggak zakat fitrah yang belum dibayar? Beri waktu 1 menit oleh Bapak pengurus, silakan bayar yang belum. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Qala Rasulullah bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimahullah. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah tidak terdiri. Perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam di permukaan bumi, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, dan jiwa pun siap dikorbankan. Ketika Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku nanti pulang ke rahmatullah, kemudian ada jembatan yang putus, membutuhkan tulang benulangku demi majunya Islam di permukaan bumi, silakan kali ya Rasulullah, aku ikhlas dengan seikhlasnya demi majunya Islam di permukaan bumi. Yang modern yang berjiwakan Khadijah pada zaman Rasul, mudah-mudahan di daerah kita ini akan lahir pemuda-pemuda modern yang berjiwakan pemuda pada zaman Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Rayakan hari raya Idul Fitri. Khatib akan menyampaikan tema khutbah pada hari ini, meraih kasih sayang Allah dengan ibadah menuju fitrah dan berbakti kepada orang tua. Meraih kasih sayang Allah dengan ibadah menuju fitrah dan berbakti kepada orang tua. Kalau kita perhatikan kasih sayang Allah, kalau kita perhatikan kasih sayang Allah kepada kita, apakah sebanding dengan ibadah yang sudah kita lakukan? Apakah sudah sampai dengan ibadah yang sudah kita lakukan? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Belum sampai kita ke bumi ini, masih dalam kandungan ibu kita, Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita, yaitunya dengan pernapasan dan disebut dengan ruh. Kemudian buktinya kasih sayang Allah kepada kita. Apa buktinya Allah itu sayang kepada kita? Yang pertama, doa kita alhamdulillah diijabah, doa kita diterima. Apa doa kita sebelum Ramadan masuk? Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini, pada tahun ini, kita sampai kepada bulan Ramadan, dan kita tutup dengan hari raya Idul Fitri. Berapa kita, berapa banyaknya karib kerabat kita tidak sampai dengan rohnya kepada bulan Ramadan. Di awal Ramadan sudah pulang ke rahmatullah, di bulan Ramadan pulang ke rahmatullah, dan setelah sampai dekat hari raya juga pulang ke rahmatullah. Tapi hari ini alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah kita makbulkan doa kita sampai kepada hari raya Idul Fitri. Tapi pada kita masih bisa kita menerima nikmat yang sudah diberikan, masih bisa nikmat yang sudah diberikannya saudara kita. Apabila air teh dimasukkan ke dalam lidah, lidahnya pahit. Dimasukkan susu ke dalam lidahnya, dia terasa pahit. Kenapa ini terjadi? Karena Allah sudah mulai menarik kasih sayangnya kepada kita. Dengan apa ditarik? Dengan dikuranginya kesehatan. Dan beberapa banyaknya saudara-saudara kita alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat.
Inilah satu Allah sayang kepada kita, diberikannya kita kesehatan. Yang ketiga, hati kita merasa tenang, jiwa kita merasa tenang. Dan pada hari ini kita buktikan. Apa buktinya? Orang yang tidak sholat dengan sempurna, yang tidak puasa dengan, tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya, tidak berjumpa dengan puasa berikutnya, apakah kami tidak termasuk orang-orang yang merugi? Apakah kami tidak termasuk kepada orang-orang yang, alhamdulillah pada hari ini dibuktikan dengan fitrahnya kita. Apa fitrahnya kita? Memperlihatkan hati kita yang jernih, wajah kita yang suci terhadap saudara dan saudari kita, dengan melihatkan kepada mereka kebakilan pada jiwa kita, besarnya kebakilan pada diri kita, tidak mau berinfak dan tidak mau bersedekah, dan tidak mau memberikan sebahagian harta yang sudah diberikan kepada kita, diberikan kepada jalan Allah. Yang kedua, wa hawa mutabaun. Allah itu marah melihat manusia yang memperturutkan hawa dan nafsu. Allah itu tidak menyukai seorang itu memperturutkan hawa dan nafsu. Apa contohnya memperturutkan hawa dan nafsu? Mementingkan dunia, tapi tidak memikirkan untuk akhirat. Anak yatim berkeliaran di samping rumahnya dan tetangganya. Dia cuek saja. Dia tidak mau tahu dengan apa kondisi di sebelahnya. Fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang termasuk asnaf 8 tidak diperhatikan. Dia terpengaruh dengan hawa dan nafsunya. Dia terpengaruh dengan harta yang dimilikinya. Itulah mereka-mereka orang-orang yang merugi di dalam dunia ini. Kemudian lagi katanya, yang dibenci oleh Allah itu wal jabarin bi nafsihi, yaitunya orang yang terdapat sombong. Orang yang terdapat kesombongan di atas dunia ini, inilah yang mengakibatkan Allah itu benci. Lihat di dalam surah Ar-Rahman, dalam surat yang lain juga banyak dijelaskan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, kuciptakan jin dan manusia. Berapa banyaknya dijelaskan di dalam Al-Quran. Satu panggilan untuk manusia dan satu panggilan untuk jin. Ya ma'syaral jinni, wahai jamaah jin, wahai jamaah jin, wahai jamaah manusia. Seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, itulah orang-orang yang merugi. Makanya kesombongan hidup di atas dunia ini merupakan awal kehancuran. Sombong dengan harta, awal kehancuran dari harta. Sombong dari jabatan, awal kehancuran dari jabatan. Sombong yang kita terima dari Allah, maka awal kehancurannya dari apa yang kita terima. Yang mendapatkan fitrah. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, ada perubahan pada sikap dan tingkah lakunya. Ada perubahan dan sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, semakin didekatkan dirinya kepada Allah. Yang ketiga, semakin dia memuhasabah jiwanya. Kemudian yang keempat, semakin dia baca Al-Quran. Setiap waktu kita membaca, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang ibu memanggil anaknya, wahai anakku, di mana engkau sekarang nak? Ummi wa abi, ibu dan bapakku. Wahai ibu, di mana engkau sekarang ibu? Wahai anakku, aku menunggu doa darimu nak. Kenapa engkau tidak mau mendoakan aku ya anakku? Padahal aku ditanya di dalam kubur tidak ada jawaban yang dapat
doa darimu. Tetapi aku, wahai hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kenapa kita cuek terhadap ayah dan ibu yang berjasa dekat kita? Ada orang pejuang-pejuang tangguh terhadap anak-anaknya. Ada pejuang-pejuang tangguh yang ada dekat diri kita. Kita terlena oleh apa yang sudah dimiliki, terlena dengan apa yang dimiliki, dengan anak dan keluarga. Padahal ayah dan ibu kita tidak kita tahu di mana kuburnya dan di mana tempat terakhirnya. Untuk itu hadirin yang berbahagia, saatnya kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Apabila dia masih hidup, saatnya kita untuk menggendong dan merangkulnya. Tidak seperjuangan dia dulu memperjuangkan kita bagaimana kita dewasa, tetapi setelah kita dewasa, yang berbahagia rahimakumullah, ayah sudah tiada, ibu tidak ada lagi, anak-anaknya tidak ada yang bersatu, anak-anaknya terjadi pecah belah. Berapa kasihnya hati orang tua kita, berapa sedihnya jiwa orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Setelah sepeninggalannya, hubungan anak sama anaknya tidak baik lagi. Untuk itu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, mari kita wujudkan perdamaian antara kita sama kita. Kita tanamkan kasih sayang antara orang mukmin dengan orang mukmin. Kita wujudkan kasih sayang kita antara hidup sesama kita. Untuk itu, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, hadirin yang berbahagia. Kalau kita perhatikan lagi, kalau kita lihat lagi, seandainya ada ayah dan ibu kita yang masih hidup, dan seandainya tidak melalui doa dari mereka, tidak ada yang akan kita miliki. Apa doa dari ayah dan ibu kita? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seandainya lahir anak saya ini nanti di atas dunia, menjadilah anak-anak yang baik dan yang berbakti kepada nusa dan bangsa, termasuk kepada ayah dan ibu dan keluarganya. Inilah niat pertama sekali. Yang kedua, apakah doa ayah dan ibu sebelum anaknya yang lahir? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begini saya menjayai anak saya, begini saya membesarkan anak saya. Mudah-mudahan hidup mereka tidak seperti apa yang saya rasakan. Doa itulah yang diijabah oleh Allah, doa itulah yang dikabulkan oleh Allah. Tetapi kita sebagai seorang anak lupa dengan doa yang diberikan ayah dan ibu kepada kita, lupa dengan doa yang dimintakan kepada Allah untuk anak-anaknya. Alhamdulillah anaknya berubah, anaknya berhasil. Tetapi setelah anak berhasil, lupa terhadap orang tuanya. Wahai hadirin yang berbahagia rahimakumullah, tidak akan berkah apa yang kita miliki, dan tidak akan berkah apa yang kita terima apabila orang tua kita abaikan. Kalau kita lihat perjuangannya untuk kita, kalau kita perhatikan perjuangannya untuk anak mereka, 7 anak jumlahnya berhasil oleh orang tua 2 orang, 7 orang anak berhasil oleh orang tua 2 orang. Siang dan malam dicarikan rezeki untuk anak-anaknya. Menangis rasanya hati di dalam apabila anak meminta tidak dikabul. Tetapi setelah orang tua 1 orang, tetapi setelah ayah dan ibu tinggal 1 orang, anaknya sukses 7 orang. Tidak sukses ayah dan ibunya 1 orang. Anak sukses oleh ayah dan ibunya 7 orang. Tetapi ayah 1 tidak sukses oleh anak yang berhasil 7 orang. Apabila ini terjadi, apabila ini terdapat di daerah kita, makanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah menutup pendengaran dan penglihatan mereka. Seandainya ada orang tua kita yang kita abaikan, seandainya ada orang tua kita yang kita cuekin, seandainya ada orang tua kita yang tidak mau tahu, tidak berkah harta yang kita miliki. Inilah yang kedua hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, di akhir Ramadan ditutup dengan Idul Fitri ini.
kita tingkatkan ibadah kita. Setiap waktu kita berdoa kepada Allah, setiap saat kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah keluargaku dari api neraka, selamatkanlah ayah dan ibuku dari api neraka. Insya Allah kami nanti akan ditemukan di yaumil mahsyar, di yaumil hisab kembali, dan kami menjadi penghuni surga, ya Allah. Inilah hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Intinya Ramadan, intinya hari raya ini kita rayakan dan kita bahagia. Salah satu hari kemenangan kita. Perapatan itu adalah lubang yang dikali. Lubang yang dikali, kemudian terjadi pertempuran orang-orang mukmin dengan musuhnya mukmin waktu itu. 70 lawan 30%. Kalau secara logikanya dia tidak akan sanggup untuk melawannya. Tetapi linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya pada waktu itu. Pemuda-pemuda banyak yang syahid, darah mengalir bagaikan anak sungai. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Pemuda-pemuda banyak yang syahid, darah mengalir bagaikan anak sungai. Ada apakah yang harus kami baca ya Rasulullah? Apa yang akan kita baca ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, ya masyarakat muslimin, wahai orang-orang mukmin, pada hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Baca tahlil dan tahmid diajarkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mendengarkan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman akhirnya dikomandangkan oleh Bilal bin menangis semua waktu itu yang ikut dengan Rasulullah, menangis mendengarkan kalimat tahmid dan tahlil waktu itu. Akhirnya bertanya sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, pada hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita, pada hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi kita. Bagaimana kami yang tidak ikut peperangan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah dengan jelas, wahai orang-orang mukmin, pada hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi kita, tetapi merugi bagi orang-orang yang tidak ikut peperangan. Di saat inilah kita rasakan orang-orang yang tidak ikut berpuasa, tidak ikut melaksanakan sholat tarawih, tidak ikut berinfak dan bersedekah, pada hari ini tidak dirasakan rasa kerugiannya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, ya, oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah yang lebih berat peperangan dibandingkan hari ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ada. Infak Idul Fitri 2025 di Masjid Kelas Hamzah sebanyak 7.650.000 ya. Jadi total infak Idul Fitri di Masjid Kelas Hamzah 7.650.000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan dilipat gandakan amal pahalanya.